Sebelum membuka pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja penjelasan mengenai materi ilmu bilangan ini. Oke, sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, masih semangat nih semuanya ya. Wah, luar biasa. Ada berapa orang nih? 36. Gede. Banyak ya. Ya, ini semester rata-rata semester 2, semester 1. Ya, 2021. Ada yang dari semester atas nggak? Ada? Semester 1 kan ada nih, ini banyak rata-rata semester 1. Semester atas ada semester berapa ya? Semester 5, 7 deh berarti. 5, 7, 3. 3, 5, 7. Oke, saya coba pakai ini. Ya. Kelihatan nggak saya share-nya? Terlihat, Kang. Kelihatan ya? Kelihatan, Kang. Oke. Tapi saya nggak bisa lihat kalian ya. Gak apa lah ya. Nanti tinggal ujung tangan gitu. Nah, jadi ilmu bilangan ya. Kita bicara masalah ilmu bilangan. Jadi mungkin kalau yang semoga nggak kaget ini anak semester awal, ilmu bilangan itu kalau kita kenal di SMA atau di mana, di SMA atau di materi olimpiade itu maksudnya teori bilangan atau ada number theorem gitu ya. Nah, kebetulan saya dapat dikasih tahunya bab keterbagian, jadi saya oke jelasinnya di keterbagiannya. Oke, teorema bukan apa namanya, keterbagiannya. Ini kalau saya buka jendela lain kelihatan nggak ya? Coba ini. Kelihatan? Terlihat, Kang. Kelihatan ya? Langsung. Ini saya ambilnya pakai yang saya waktu kuliah. Jadi ini an introductory in elementary number theory. Gitu. Jadi ini bahasa Inggris ya. Saya emang lebih worth it pakai ini. Tapi kalau mungkin agak kurang ngerti mungkin ke Indonesia ditranslatein gitu. Ya sama aja dari Indonesia juga gitu. Oke, integer diferensi artinya keterbagian dalam bilangan bulat. Ini definisi yang pertama ya. Definisi yang pertama itu jika A dan B adalah bilangan bulat di mana si A tidak sama dengan 0. Oke, kemudian kita sebut sebagai A itu habis membagi B. Nah, jika ada suatu bilangan bulat K yang memenuhi B sama dengan K kali A. Oke, jadi misalnya A habis membagi B, berarti ada bilangan bulat lain gitu ya. Misalnya kayak gini. Kalau misalnya di definisi itu kan saya langsung tafsirinnya gini. A habis membagi B ini akan habis membagi gitu ya. Kalau mungkin apa? Tuh, kuliah sekarang pertemuan berapa mungkin kayaknya ini apa sudah terbahas atau mungkin ada yang belum kali ya, nggak apa-apa. Jadi saya jelasin lagi. Jadi itu garis di mana garis itu disebutnya habis membagi. Ya bukan A dibagi B, tapi A habis membagi B. Yang artinya A habis membagi B itu kalau kita tulis bilangan pecahannya itu begini. Nah, sama dengan berapa gitu. A habis membagi B gitu. Berarti ada bilangan bulat. Hasilnya pasti bilangan bulat. Gitu. Ya. Oke, ini apa namanya? Penjelasan dari apa yang sehari-hari kita kenal. Ya kayak gini. Kalau dari bentuk keterbagian A habis membagi B di mana si B-nya habis dibagi sama A gitu kan. A habis membagi B itu artinya B habis dibagi sama A. Di mana nanti hasilnya adalah bilangan bulat nih. Terserah mau itu K kek, mau itu C kek, mau itu apa namanya? Mau itu apa namanya? M kek gitu. Yang penting dia hasilnya bilangan bulat gitu. Oke, nah. Jadi saya mau ngasih tahu lagi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham langsung tanya
Kang mohon maaf gitu, nggak apa ya. Takutnya ada yang kaget, mungkin ini kita kan belajarnya abstrak gitu, karena pembilangan itu abstrak. Ya, jadi saya ngasih ininya dulu gitu. Abstrak ya pakainya huruf bukan angka ya gitu. Kalau kalau huruf kalau angka ya kita pakai contoh. Kalau ini kita mau membuktikan atau kita mau mempelajari sesuatu yang benar-benar abstrak gitu ya. Oke, A habis bagi B. Karena tadi menurut apa namanya? Menurut dari definisinya kan si A-nya ini tidak boleh sama dengan nol. Makanya kalau misalnya sama dengan nol berarti akan begini. Gitu. Nah, akan seperti ini. Nah, ini hasilnya ya B dibagi nol tuh misalnya suatu angka dibagi nol kan ya mungkin tak terdefinisi ya. Tak terdefinisi. Atau mungkin hasilnya kalau di limit itu tak tentu tak hingga. Kalau di limit ya, lim. Nah, tak hingga gitu. Kalau misalnya B dibagi 0 itu tak terdefinisi ini. Oke. Nah, makanya definisinya kan kayak gitu. Berarti bentuknya kayak gini. B habis dibagi sama A. Sama dengan itu. Nah, kalau definisi itu berarti A habis bagi B di mana si B-nya akan mempunyai faktor A dan bilangan K. Saya ngikutin yang tulisan tadi ya, K. Gitu. K di mana si K-nya itu di mana K-nya itu adalah suatu bilangan bulat gitu ya, di mana K-nya ada bilangan bulat. Oke, ini itu jadi bahwa si B-nya ini adalah bilangan komposit gitu. Dia komposit lebih jauh lagi, nanti ada prima ada komposit nantilah itu. Oke, ini kita keterbagiannya aja dulu agak ya yang paling ininya deh. Oke, saya lihat ke mana ya, ini nih, ada catatan siapa ini ya. Ini dia. Jadi ada teorema 3.1. Nah, sama kan? Ini keterbagian sebuah bilangan bulat B terbagi habis dibagi oleh bilangan bulat A tidak sama dengan 0 gitu. Ini makanya nih bentuknya tuh ya. Kelihatan ini? Saya buka jendela baru. Kelihatan ya? Terlihat, Kang. Kelihatan, Kang. Oke, sip. Nah, bila ada sebuah bilangan bulat K sehingga berlaku B sama dengan AK dan ditulis A habis bagi B. Oke, berarti sama kayak yang bahasa Inggrisnya. Gitu. Nah, ini teorema 3.1. Biasanya kita ngebuktiin ini nih, gitu. Ya, biasanya. Nah, bentar deh. Semuanya habis dibagi. Oke, ini jika N, M, dan D adalah bilangan bulat, maka pernyataan berikut berlaku begini. Nah, itu. Ini teorema 3.1. Kalau teorema tuh biasanya harus kita buktiin dulu. Bener nggak sih? Gitu. Nah, oke, ini yang paling, paling terkenal kalau pertama tuh saya dapatnya, yang masih saya ingat ya. Yang masih saya ingat itu dapat, kalau saya dapat rapid tuh gini, buktiin dong ini, kayak gini nih. Nah, apa coba gitu, buktikan. Gak usah pakai ini ya, gak usah pakai M ya. Pakainya yang lain. Pakai apa ya? Pakai C deh, gak apa-apa. Kalau C habis membagi C, bener kan? C habis membagi C, bener dong. Berarti kan kalau kita buat definisinya berarti gini. C habis membagi C di mana? Bukan di mana. Apa? Ini C sama dengan C dikali 1 gitu. Kalau misalnya bilangan lain hasilnya bukan C dong gitu ya. Nah, di mana ya maksudnya di mana sih? Udah pasti 1 ya, 1 anggota bilangan bulat gitu. Udah pasti gini. Nah, terus ini buktikan nih gimana nih buktiinnya gitu. Nah, bentar loh, buktikan ini C habis bagi C itu. Nah, kalau membuktikan itu tuh kita yang dibilang sama Kang Iwan kemarin ya, ada klaim, terus habis itu data dan fakta, waran itu jaminannya berupa sama aja sih, jaminan itu kayak ngambil data juga, data jadi jaminan terus nanti ke data dan fakta, habis itu nanti ke simpulannya terbukti atau enggak gitu. Jadi kita klaim bahwa si C habis bagi C. Nah, kita buktikan itu.
Kayak kita klaim ini. Klaim itu kan berarti, oke kita buktikan dulu ya. Kita buktikan ini nih. Bukti. Bukti kalau misalnya apa namanya? C habis membagi. Gak usah begitu. Bukti kalau kita tuh ngebuktiin C habis bagi C, berarti artinya kita harus buktiin bahwa C. Nah, C itu sama dengan C dikali 1. Kita ngebuktiin ini nih. Ya, yang kita buktiin itu bentuk ini. Kalau bentuk ini terbukti, maka terbukti bahwa C habis bagi C. Gitu. Nah, oke ya. Jadi kalau bikin apa klaim terus data jaminan gini-gini agak lumayan dulu. Tapi kalau versi saya biasanya bukti terus habis itu kita jabarin pembuktiannya tuh gimana, terbukti enggak kalau itu tuh bentuknya kayak gini. Nah, saya pindah slide aja ya biar ini nih. Kita mau ngebuktiin bukti C habis bagi C habis bagi C sama dengan C kali 1. Oke, ini dia. Nah, ini ada apa ya, dihubung-hubungkan dengan apa sih namanya? Apa namanya tuh? Apa ya, identitas, sebuah identitas. Kalau ini kan kita bilang nih, ini kan kalau C sama dengan C kali 1 atau C kali 1 sama dengan C. Nah, ini nih ya. Ini tuh ada hubungannya dengan identitas apa? Ada yang tahu nggak? Coba. Identitas perkalian. Bener ya, identitas perkalian. Berarti kita hubungan dengan itu. Identitas perkalian, hubungkan dengan itu. Menurut identitas perkalian gitu ya. Terlihat bahwa ini perkalian. Ya, identitas perkalian itu kalau misalnya C kali OA, jangan pakai harus sama aja kan. C kali 1 sama dengan C gitu. Oke ya, nah kita bikin itu. Nah, terus abis itu kita buat yang ini nih. Nah, 1 itu adalah identitas dari perkalian juga ya, sama ya. Identitas dari perkalian. Nah, kita bikin gini deh. Sebentar dulu, kayaknya ada ini deh. Enggak apa-apa. Udah lanjut ya. C dikali 1 sama dengan C. Kita pakai biasanya identitas penjumlahan. Yang dimana itu misalnya A ditambah 0 itu sama dengan A gitu kan. Nah, berarti saya makanya yang diangkat 1 deh gitu. Kalau misalnya 1 ditambah 0 kan ini. Jadi demikian sehingga 1 ditambah 0 masih dengan sehingga ya, sehingga aja deh ini. Kalimatnya kita harus ini apa namanya? Apa ya? Benar-benar kalau ilmu bilangan tuh benar harus bisa nyusun kalimatnya gitu. Kalau parafik ini masih, kalau dosen Indonesia parafik mungkin kita harus bisa nyusun kalimatnya ya, sehingga 1 tambah 0 dengan 1. Oke, angka 1 ini kita buat jadi kayak gini gitu kan. Berarti C ini 1 ditambah 0 sama dengan C gitu. Ini kita kaliin, berarti nanti C kali 1 ditambah C dikali 0 sama dengan C gitu kan. Nah, ini berdasarkan identitas perkalian itu ini C gitu. Nah, terus habis itu nah ini gitu kan, C kali 0 itu jadinya apa? Jadi C kali 0 C kali 0 jadinya tambah C gitu. Oh. Nah, bentar deh, kayaknya ada yang salah apa ya? Saya ulangin dulu bentar.
Oke, saya baru baru nggak ternyata ya. Ya ini ternyata kita nggak kesini, saya lupa. Sorry ya, Mak. Jadi ternyata gini. Oke, ini saya silangin. Oke ya, kita salahin aja dulu bentar. Karena gini. Oke, ternyata ini pakai kalimat doang. Saya baru tahu. Jadi makanya saya baru nge-C dikali satu sama dengan C. Loh, udah dong harusnya gitu ya. Nah, terlihat bahwa ini identitas perkalian C dikali satu sama dengan C. Gitu kan. Menurut identitas perkalian bahwa ini tuh C kali satu sama dengan C. Oh, berarti terbukti dong. Gitu. Langsung aja ke sini. Ini kesimpulan terbukti bahwa C itu apa kali satu sama dengan C yang artinya C habis membagi C. Ya udah gitu doang sih sebenarnya. Ngapain musuh-musuh muter-muter ya? Ya saya ini tuh buat ngebuktiin kalau misalnya apa C habis membagi nol. Oke ya, gitu. Bukan bukan ini. Oke, lupa saya. Jadi C sama dengan C kali satu terlihat bahwa ini identitas perkalian gitu kan. Ya udah langsung aja terbukti bahwa memang C kali satu sama dengan C artinya C habis membagi C. Udah gitu kan. Kalau identitas perkalian itu kan masuknya ke sebuah aksioma atau definisi sih itu saya lupa identitas tuh. Nah, identitas sebuah perkalian bilangan bulat itu kan. Kalau identitas perkalian bulat itu ya satu itu satu C kali satu sama dengan C gitu ya. Gitu, sip. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Mangga sebelum saya lanjut. Sebenarnya langsung sih, langsung aja gitu. Lu ngapain jauh-jauh ya? Ngapain jauh-jauh pakai satu ditambah nol lagi nih sekian? Enggak. Jadi langsung terlihat bahwa ini identitas perkalian C kali satu sama dengan C. Nah, gitu. Oh, terbukti bahwa memang C kali satu sama dengan C. Artinya C habis bagi C gitu. Kan karena identitas perkalian. Kita tahu identitas perkalian itu adanya di definisi operasi bilangan bulat kan. Operasi yang tertutup gitu. Kalau operasi tertutup atau ini udah ya teori grup lah nanti. Udah jauh banget. Oke, sip sampai sini ada yang mau tanyain atau saya lanjut? Masih awal ini sih. Oke, saya lanjut aja ya berarti. Oke, saya lanjut ini. Cek. Kedengarannya. Halo, halo, kedengaran suaranya? Terdengar, Kang. Kedengaran, Kang. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, ada lagi gini, misalnya buktikan bahwa A, nah ini baru pakai yang tadi gitu, buktikan. Ya, baru pakai yang tadi nih. Itu A habis membagi 0. Ya, baru pakai yang tadi tuh, benar. Ya. Oke, jadi sebenarnya saya mau bilang dulu sebentar ya. Jadi bilangan bulat ilmu bilangan itu gini. Kita harus punya pertama sih bener ya, klaim data sama jaminannya apa, terus habis itu simpulan. Jadi yang harus kita tahu adalah data dan fakta itu kita harus punya. Kayak misalnya keterbagian bilangan bulat itu berarti kita harus paham betul definisi bilangan bulat itu gimana. Gitu. Nah, di awal-awal tuh, di awal pertemuan kan bilangan bulat itu ada apa namanya? Bilangan bulat yang WOP lah segala macam, terus habis itu apa lagi tuh? Kayak ada sifat transitif atau apa namanya? Sifat keterurutan bilangan bulat itu, terus ada lagi kayak misalnya ketika penyumlahan bilangan bulat itu hasilnya bilangan bulat lagi. Nah, kayak gitu tuh harus paham yang kayak gitu sebelum kita memang lebih jauh ke dalam lagi mau bilangan bulat gitu, karena memang bilangan bulat yang lebih ke abstrak sih gitu, ke huruf. Jadi nggak kita pakai angka, oh A habis bagi 0, oh ya berarti kita misalnya 0 habis dibagi sama A sama dengan 0 gitu. Oh, berarti 0 dibagi 1 sama dengan 0. Oh, itu terbukti gitu. Enggak gitu ya, tapi kita harus pakai si hurufnya gitu. Kalau misalnya
ini udah pertemuan kedua udah langsung sini ya. Sebenarnya kalau yang kemarin-kemarin kalian mungkin belajar dulu induksi matematik ya. Nah, induksi matematik itu kalian punya klaim kalau misalnya N sama dengan 1, N sama dengan K plus 1 itu benar terbukti. Oke kan? Buktikan itu. Kita pengen itu terbukti gitu kan. Oke, udah. Nah, berarti kayak gitu. Nah, sama kayak gini. Misalnya kita klaim dulu baru data fakta. Tapi ada yang klaim dulu tuh pakai jaminan dulu baru data fakta. Itu ya. Saya kalau pakai itu suka kebalik-balik atau mungkin nggak pakai acuan itu. Yang penting saya mah pakainya pertama kita ya pasti klaim dulu sih, klaim bukti gitu ya. Misalnya kayak gini nih. Pakai yang ini aja. Klaim itu kita klaim misalnya sih apa namanya? Bukti. Bukti kalau si apa namanya 0 sama dengan A kali 0 gitu ya. Nah, bukti. Ini buktikan. Terbukti bener nggak sih ini? Tuh, oke. Apa ya? Terus habis ini. Nah, kalau kita lihat sih kita pakai identitas perkalian. Oke. Pakai identitas perkalian, perkalian menurut identitas perkalian. Karena ini kan perkalian nih, gitu. Oh yaudah coba kita pakai identitas perkalian. Kalau A kali 0 sama dengan 0 itu bukan identitas perkalian ya. Itu apa namanya? Nggak tahu deh itu apa. Tapi yang identitas perkalian itu ketika apa namanya A kali 1 sama dengan A gitu. Gunakan ini nih, gitu data faktanya. Berarti kalau misalnya A kali 1 sama dengan A. Nah, terus habis itu pakai identitas penjumlahan menurut identitas penjumlahan lagi menurut gitu. Identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kenapa pakai kurung ini ya? Kebiasaan ini. Oke. 1 tambah 0 sama dengan 1. Bisa A tambah 0 sama dengan A. Atau misalnya B tambah 0 sama dengan B. Gitu. Boleh ya. Gak apa-apa. Jadi, apa namanya? Namanya identitas itu ketika dia dioperasikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya enggak salah. Dia dioperasikan dengan suatu identitas, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Itu identitas ya. Identitas itu gini, ketika dia dioperasikan dengan suatu bilangan tertentu, maka hasilnya dirinya sendiri. Apakah itu? Nah, tergantung operasinya. Kalau operasinya perkalian berarti 1, kalau operasinya penjumlahan berarti 0. Gitu ya. Oke, ini berarti kita pakai yang tadi ya. A ini berarti A kali 1 ditambah 0. Nah, gini. Gitu. Ketika A kali 1 ditambah A kali 0 sama dengan A. Oke, ini sudah jelas. Menurut identitas perkalian, ini sudah pakai. Maka, sesuai yang tadi kita buktikan di awal, kalau identitas perkalian itu, apa namanya, A habis bagi A, atau A kali 1 sama dengan A. Gitu ya. Nah, ini A kali 0 kita ibaratkan C. Misalnya deh ya C. Ini misal aja gitu. Misal kita klaim lagi nih gitu. Atau misalnya kita tuh pakai klaim ini, klaim lagi. Kalau misal kebalik aja gitu. Misal A kali 0 sama dengan C. Gitu. Nah, misal ya. Enggak, kebalik harusnya enggak gini tulisannya. Biasanya kalau itu C, C-nya berubah jadi apa sih? C-nya dari mana? C-nya dari A kali 0 gitu. Misal gitu. Misalnya ya, ketika A dikali 0 menghasilkan suatu bilangan bulat lain gitu. Karena kita kan mau ngebuktiin ini nih, si bentuk ini gitu. Ya karena kita nggak pernah tahu ngebuktiin itu terbuktinya gimana.
hitungan. Nah, menurut bukan menurut ya, kita pakai gini. A tambah C sama dengan A, ini apa? Kontradiksi. Kontradiksi itu artinya berlawanan, atau misalnya kayak nggak sejalan gitu. Kontradiksi dengan apa namanya? Identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan. Ini kontradiksi dengan identitas penjumlahan yang seharusnya A tambah 0 sama dengan A gitu. Ya kan, karena identitas penjumlahan itu harusnya A tambah 0 sama dengan A gitu ya. Nah, saya taruh di sini. Nah, sehingga haruslah itu apa namanya, A tambah A kali 0, tadi nggak mau, saya hapus dulu yang ini. Sehingga haruslah A ditambah A kali 0 sama dengan A itu 0. Nah, berarti A kali 0 sama dengan 0. Nah, terbukti di pernyataan yang tadi kita bilang klaim ini. Terbukti. A kali 0 sama dengan 0. Yang dimana, pakai gini aja deh, muat itunya. Aja. Ini A habis bagi 0. Udah. Itu. Bisa kotak hitam. Terbukti bahwa A kali 0 sama dengan 0. Jadi, jika dan hanya jika A habis bagi 0. Gitu. Ya, ini. Next-nya. Gitu. Sip, ini ya. Jadi, A habis bagi 0, buktikan bahwa klaim bukti ini menurut identitas perkalian begitu, menurut identitas penjumlahan 1 tambah 0. Oke, berarti kita pakai 1 tambah 0 sama dengan 1. Gitu ya. Pakainya nih. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyain kah? Enggak, sampai sini ada yang mau tanyain? Oh, apa tuh? Coba saya lihat. Kayaknya di chat ya. Itu ada yang nanya, Kang. Katanya kalau nanya soal boleh nggak, katanya. Coba deh nanya soal mangga. Kita coba kupas bareng-bareng di sini deh. Soalnya gimana dulu tuh? Ya, saya mau... Oke. Saya mau ngasih tahu dulu ya. Jadi sifatnya di sini kita sharing ya, sharing atau apa namanya, kita berbagi bertukar pikiran dengan apa materi ini gitu. Jadi nggak serta-merta saya yang apa namanya, saya yang lebih tahu, nggak. Jadi kalau kalian mungkin lebih tahu dari saya, mangga silakan. Atau mungkin apa namanya, ada yang mau di-sharingkan mangga gitu. Atau mungkin ada yang mau ditanyain juga boleh. Gitu ya. Yang bukannya maksudnya akan menggurui, bukan ya, tapi kita belajar bareng aja gitu. Yang akan tahu kayak gini, yang kalian tahu oke, bagi aja bareng-bareng sama temennya gitu. Ini lumayan, ada berapa orang nih? 38. Banyak. Ya, mananya gimana? Siapa? Muhammad Giovanni. Nah, kelihatan ya? Nah, kayak gini soalnya siapa? Muhammad Giovanni, betul? Iya, Kang. Kita ngebuktiin bahwa si 4 habis membagi itu. Nah, jadi
jadi yang kita buktiin adalah bentuk si ini nih. Bentuk ini habis membagi 4 nggak sih gitu. Nah, kita beresin aja ini si bentuk ini nih gitu ya. Coba A pangkat 2. Oh sorry, saya lupa. Kita harus bikin kelain sama itu. Oke. Menurut berdasarkan definisi bukti. Bukti kalau misalnya A pangkat 2 tambah oke ini 1 sama dengan 4 dikali sesuatu. Suatu lah, suatu Kak. Oke, sip. Kita balik lagi ke sini. Tadi prosesnya lihat nggak yang ini? Coba yang lain. Tadi kan sempat keputus tuh. Yang ini prosesnya lihat nggak? Prosesnya bisa jadi kayak gini gitu. Kelihatan ya tadi ya. Sempat lihat nggak atau saya ulangin lagi atau gimana? Saya lanjutin aja ya. Ini kita cuman pakai bukti di mana ini gitu. Oke. Sip. Mana nih? 4. Oh, ini pangkat 2 ditambah 48A ditambah 16. Oke, yang ini. Yang ini ya. Yang ini jadinya ini. Nah, biar kelihatan gitu. Ditambah 1. Ya, coba ya. Apa lagi di sini? Apa yang kurang? A pangkat ini udah. A pangkat 4. A tambah 4 jadinya A pangkat 2 ditambah 8A ditambah 16 ditambah 1. Satunya nggak ikut pangkat enggak kan? Nggak begini gitu, enggak kan? Nggak gitu ya? Soalnya. Oke, sip. Kita beresin. Berarti ini A pangkat 2-nya 1, 2, 3. Ada 3 ini. Ada 3. Berarti jadinya 3A kuadrat. Nah, saya cek. Coba di sini. Loh, udah nggak ada. Untung masih ingat nggak apa. Untung udah ditulis. Oke, ini. Oke, saya merahin aja biar kelihatan. Ini sama ini. Nah. Udah ya, oke. Berarti jadinya 12A. Terus abis itu apa lagi nih? Oh ini ya. Bentar, kita pakai warna biru aja. Warna merah deh. Saya buletin aja. Ini 1, 2, 3. Yang bisa dijumlahin ya. Yang misalnya apa? Bisa dijumlahin gitu. Yang temennya ini, temennya sama ini, temennya sama itu. 4 ditambah 16 tambah 1. Oke, jadinya 21. Oke ya. Terus habis itu berarti ini tambah 3 3. Oke, ada yang bisa kita keluarin nggak? Intinya kita sederhanain bentuk ini gitu. Ada yang bisa kita sederhanakan tuh berarti ada yang kita keluarin. Angka berapakah itu? Kelihatan nggak? Oke, kalau ini kelihatan. Angka 3, Kak. Angka 3 ya. Kita keluarin angka 3-nya. Angka 3 di luar, jadi ini tinggal A pangkat 2. Gitu, ini ditambah 4A ditambah 7. Oke, kayak gini. Nah, sehingga lagi. Kalau A ini tambah 2, 4. Tiga A pangkat 2 tambah 4A tambah 7. Oke, kita lihat nih. Dari kelaimnya tadi bener nggak sih kelaimnya? Nah, ini sama dengan
kita bikin ini aja deh ya, kita bikin langsung aja deh. Oh, nggak, saya tulis lagi aja biar ini, biar nanti nggak bingung kalian ya. Saya tulis ulang. 3 ini kita kasih Kak, misalnya Kaknya itu di mana? Kak, ini bilangan bulat. Oke, kita lihat di sini, apakah sama nggak? Nah, ya, artinya apa tuh? Berarti ini kontradiksi dengan klaim di atas. Atau tidak sesuai ya. Ini tidak sesuai atau ini tidak membuktikan yang di atas gitu. Ini kontradiksi dengan klaim di atas, sedemikian sehingga tidak terbukti gitu. Nah, gitu ya, jadi ini nggak terbukti. Kalau dari penjabarannya gini, kalau yang memang jadi jadi itu sebenarnya gini. Oke, saya kasih penjabarannya dulu. Bentar. Jadi kayak misalnya tadi kan 4 habis membagi bla 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 sekian nih. Banyaknya gitu ya. Nah, gimana caranya ini dijabarin nanti keluar muncul angka 4-nya, karena yang kita minta adalah angka 4 habis dibagi sama angka 4. Gitu. Ngejabarin ini nih. Nih, ngejabarin si ini tadi. Gimana caranya keluar angka 4? Ternyata yang keluar adalah angka 3. Gitu, 3 keluar, terus ya pas disederhanain cuma angka 3-nya yang keluar, nggak bisa 4 gitu ya. Nah, artinya kan berarti ini tidak sama. Kalau misalnya 3 habis membagi itu mungkin benar terbukti, tapi kalau 4 kayaknya nggak bisa gitu, karena ini dari tadi gini aja. Nah, dari sini aja ini udah kelihatan. Oh gitu, dari sini ya. Dari sini aja ini udah kelihatan nih. Tuh. Ya, ini tidak sesuai dengan yang ada di sini. Yang kita minta adalah 4-nya keluar. Gitu. Bukan angka 3, tapi ternyata angka 3-nya yang keluar. Oh, berarti ini tidak terbukti, tidak sesuai dengan apa yang kita pilih. Ternyata tidak terbuktikan gitu ya. Jadi gimana caranya ini dijabarkan dan hasilnya angka 4-nya yang keluar. Nah, gitu ini. Gitu ya, angka 4-nya yang keluar. Tapi ternyata kan enggak. Gitu. Maka kalau angka 4-nya keluar berarti ini benar gitu. Tapi kan nyatanya enggak. Gitu ya. Oke, sip ini ya. Oh ya, saya kasih lupa tandanya pasti gini. KID atau kotak hitam. Nah, ini ya udah gitu. Kita selesaiin sampai sini. Gitu ya. Ya udah selesai gitu. Kalau KID itu question apa sih namanya? Question is dissolved gitu. Dia sudah terselesaikan. Sampai situ. Gimana Kang Muhammad Giovanni? Nah. Ya Kang, baik, sudah paham. Sip, sampai sini ada yang mau tanyain? Enggak, kalau misalnya Kang mau nanya soal nggak apa-apa. Ini kita diskusikan bareng-bareng di sini gitu ya. Ada yang mau nanya lagi ke teman-teman? Sebentar ya Kak. Aku masih yang ini sih. Oh ini. Buktikan bahwa 4 tidak habis membagi A pangkat 2 tambah 2. Betul ya, yang saya lihat kayak gitu. Kayak gini. Tidak habis membagi A pangkat 2 ditambah 2. Oke. Nah, ini ya. Berarti klaim berdasarkan definisi
definisi bahwa A pangkat 2 ditambah 2 sama dengan, bukan, kita klaim bahwa ini tuh habis dibagi gitu ya. Kita kalau klaim itu boleh gini, contoh hal kecilnya gini, kalau klaim itu boleh yang mengatakan yang salahnya, boleh mengatakan yang benarnya. Contoh misal gini, apa namanya, A itu bilangan bulat. Oh, kita klaim bahwa A itu bukan bilangan bulat. Boleh kalau klaim kayak gitu. Oh, kita klaim bahwa A itu bilangan bulat. Boleh gitu kan. Nah, tinggal ngebuktiinnya datanya gimana. Nah, dengan berjalannya data dan fakta, terbukti nggak dengan yang klaim yang kita pakai gitu. Nah, ini kan akan klaimnya gini. Gitu. Kalau misalnya berdasarkan definisi kan habis membagi, bukan tidak habis membagi. Gitu. Kalau saya definisinya habis membagi, berarti nanti kayak gini. A pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 4 kali sesuatu. Sesuatunya apa ya? Misalnya sih kita M deh. Dimana M-nya anggota dari bilangan bulat. Gitu. Oke, nah. Ya, baru bukti. Nah, ini A pangkat 2 tambah 2 itu bisa nggak kita faktorkan? Ini punya faktor nggak sih? Gitu. Memiliki faktor nggak? Kalau memiliki faktor itu artinya bisa dipecah. Nah, dipecah itu artinya difaktorkan, bisa kayak gini. Bisa juga apa ya? Ya, bisa juga atau dirinya sendiri sih. A pangkat 2 ditambah 2 ini kali 1. Bisa kayak gitu kan. Ini jauh udah ke bilangan prima. Nah, tapi terlihat bahwa ini tuh A pangkat 2 ditambah 2. Kita ambil aja. Ambil yang paling simpelnya, ambil A sama dengan berapa ya? Kita ambil A sama dengan berapa ya, Pak? Kalau 2. Oke. Yang paling kecil deh. A sama dengan 2. Oke, kita ambil aja A sama dengan 2 gitu. Berarti kan kayak gini. 2 pangkat 2 tambah 2 sama dengan berapa ini? 46 berarti ya. Dan 4 tidak habis membagi 6. Gitu. Nah, baru kita bilang bahwa setiap bilangan bulat A ini setiap bilangan bulat A itu dimasukkan ke dalam sini tidak habis dibagi 4. Betul nggak? Coba kita ambil angka 3 deh. Angka 3 masukin ke A-nya. 3 pangkat 2, 9 tambah 2, 11. Kita ambil angka, misalnya, angka berapa? Angka 4. 4 pangkat 2 aja 16. 16 tambah 2, 18. 18 tidak habis dibagi 4. Oke, berapa lagi? Misalnya ambil angka 5. 5 pangkat 2, 25 tambah 2, 27. Nggak bisa juga. Itu. Jadi mau berapapun kita ambil bilangan bulat, gitu. Ya, makanya bisa saya bilang bahwa setiap ini tidak habis dibagi 4 gitu kan. Nah, kita ambil itu dia tidak habis dibagi 4 karena kita ambil ya. Ambil sebarang. Sebarang apa gimana ya nyebutnya? Enggak apalah. Saya sebutnya sebarang A sama dengan 2. Ambilnya salah satu aja angkanya, nggak usah di angkanya cobain satu-satu. A, ini 3, 4, 5, nggak usah. Kita ambil salah satu, habis itu kita pikirin dulu, nah baru kita bikin pengertian kayak gini. Nah, pengertian ini nih, yang saya bikin. Ya, setiap A anggota bilangan bulat, jika ini, maka A pangkat 2 tambah 2 tidak habis dibagi 4. Gitu. Setiap bilangan bulat kita masukin itu nggak habis. 1 pangkat 2 tambah 2 aja nggak bisa kan? 3. Nah,
berapa lagi ya? Coba deh berapa deh? Ambil paling gede. 9 pangkat 2. 81 tambah 2 83. 83 tidak bisa bagi 4. Mau berapa? Sok coba. Ada nggak? Gitu. Bilangan bulat A, ketika kita masukkan A pangkat 2 tambah 2, itu habis dibagi 4. Ada nggak? Gitu aja. Kayaknya nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin ada ya. Nah, kalau mau nih kita pakai teori algoritma pembagian. Agak pakai algoritma pembagian ya. Nggak apa kita nanti deh saya arinnya ke situ, tapi ini pakai kalimat yang sederhana banget gitu. Jadi ini ambil sebarang A sama dengan 2 ini. Oh, berarti kita masukin setiap bilangan A bilangan buat itu dia nggak habis dibagi 4. Nah, berarti ini kontradiksi dengan yang di atas. Kontradiksi dengan klaim. Dengan klaim 4 habis membagi A pangkat 2 ditambah 2. Nah, sedemikian sehingga sedemikian sehingga 4 tidak habis membagi A pangkat 2 tambah 2 gitu. Nah, mau pakai cara lain ada gitu ya. Yang cara lain tuh pakai algoritma pembagian. Ini udah bab kemana lah gitu, udah agak lumayan, tapi menurut saya worth it gitu. Menurut saya memang terbukti datanya benar-benar kelihatan. Kalau ini kan kita sebatas bilang setiap bilang bulat A ketika dimasukin ke bentuk ini maka tidak bisa dibagi 4 hasilnya gitu. Nah, ya kayak gini bentuknya. Gitu ya, set. Nah, kotak hitam. Gitu ya. Atau mau gini, coba ya kita pakai ini ya. Saya mau pakai cara algoritma pembagian boleh? Tapi sederhana juga sih, sederhana banget. Siapa ini yang nanya, siapa sih namanya? Saya lupa. Dari Teh Asya Kaula Aziza. Oke, Teh Asya gimana Teh Asya? Saya pakai cara itu ya. Pakai cara teori bilangan bulat yang genap sama ganjil. Kenapa Kak suara Kakak patah-patah? Oh, suara saya patah-patah ya, sorry. Saya mau pakai teori ini keterbagian algoritma pembagian, sorry. Algoritma pembagian bilangan bulat. Iya Kak, silahkan. Saya coba ya. Jadi kita klaimnya gini. Bukti. Ini klaim itu terbukti terbagikan. Coba kalau misalnya kita klaim gini, bukti. Teorema apa definisi itu ya? Saya lupa. Teo itu algoritma pembagian itu A sama dengan B kali Q ditambah R. Yang dimana bukan gini. Dimana gini. Ya, ini dulu deh. Nah, saya mau ambil A-nya itu adalah kita pakai basis 4 aja. 4K sama 4K plus 1 sama 4K plus 2. Bentar, kalau pakai bilangan bulat genap, ganjil, genap. Bisa nggak ya? Oh, tetap. Yang gampang aja deh. Sederhananya aja, nggak usah ke sini. Ini lumayan. Ini deh. 2K sama 2K plus 1. Oke. Ini anggota bilangan bulat. 2K itu genap. 2K plus 1 itu ganjil. Jadi ini mewakili ganjil genap. Bukan ganjil genap itu lalu lintas, bukan. Jadi genap, ganjil. Nah, di bilangan bulat itu ada genap dan ganjil. Lengkap gitu ya. Cuman, ya ada genap dan ganjil, oke ya. Nggak pakai cuman, sorry. Genap dan ganjil lengkap itu di bilangan bulat ada semua gitu ya. Kalau kita pakai A pangkat 2 tambah 2, ini kita masukin A-nya yang ini dulu deh. Berarti 2K pangkat 2 ditambah 2 nih.
Berarti 4K pangkat 2 ditambah 2. Oke. Nah, ini yang bisa keluar angka berapa ya? Gitu. Ini angka 2 doang nih, bisa nih. Kak, ini bisa 2 nih, 2 doang, 4-nya nggak bisa. Kalau 4 keluar, ini jadi berapa gitu kan? Bukan bilangan bulat dong gitu jadinya. 2 kita keluarin, jadinya 2K kuadrat tambah 2. Sorry, itu 2 lagi sih. 1 gitu. Nah, ini jadi 2 berapa? Kita ambil 2M aja gitu. 2M di mana M-nya M anggota dari bilangan bulat gitu ya. Oke, gini. Nah, bentuk ini tidak sama dengan yang tadi gitu kan. A pangkat 2 tambah 2 ternyata habis dibagi 2, bukan habis dibagi 4 gitu ya. Jadi tidak habis dibagi 4 nih gitu. Jadi dia cuma bisa dia habis dibagi 2. Nah, ada lagi kita pakai 2K plus 1. Kalau pakai 2K plus 1 gimana nih? 2K plus 1. Oke, 2K plus 1 pangkat 2 ditambah 2. Berarti ini 4K kuadrat ditambah 2K. Bukan. 4K ya. Ditambah 1 tambah 2. Oke, ini 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 3. Oke, ada yang bisa dikeluarin nggak dari bentuk ini? Ya, ada yang bisa dikeluarin nggak? Sepertinya nggak ya. Karena ini 4, ini 4, ini 3. Berapa yang bisa? Kalau kita bilang apa? FPB-nya nggak bisa. FPB-nya 1 gitu. Kalau kita bilang 3 nggak bisa. Ini ada 4-nya. Gitu. Kita keluarin angka 4, 3-nya nggak bisa dikeluarin, ini nggak bisa diapa-apain ya. Gitu. Karena penjumlahan. Kalau perkalian sih bisa ya. Gitu. Nah, maka ini apa namanya? Tidak. Jadi kayak misalnya A pangkat 2 itu 1 kali ini. Gitu ya. Jadi jadinya apa tidak berdasarkan klaim ya, saya nyebutnya klaim lagi. Klaim dia kontradiksi dengan kontradiksi dengan klaim di atas. Klaim apa A pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 4M ya. Tadi teh berapa sih? Oh ya 4M. 4M. Sedemikian sehingga 4 tidak habis membagi sih. Nah, gitu. Ini tidak habis membagi A pangkat 2 tambah 2. Ini pakai algoritma pembagian. Jadi bentuknya kayak gini. Nanti bilangan bulat itu ada yang 2K, ada yang 2K plus 1. Nah, gitu. Ya, sip. Sampai sini gimana? Asia. Baik, baik Kak, terima kasih penjelasannya. Oke. Ada Apa yang itu? bertanya, Kang. Oke, gimana? Bentar, saya pindahin ini dulu. Mana sih? Ininya saya stop sharing langsung deh. Nah, oke. Kang Giovanni, mangga. Oke. Oh iya. Terima. Izin bertanya Kak, kalau Iya. misalnya tadi kan yang A diganti sama angka. Nah, kalau di nomor 4 waktu itu saya pernah nyoba diganti sama angka. Kalau dia ganti sama angka, nomor 4 itu terbukti benar, Kang. Cuma waktu dijabarin kayak yang tadi Akang, terbukti salah. Atau kontradiksi dipakai, itu kira-kira solusinya bagaimana?
Nah, ntar dulu. Itu pakai angka berapa ya? Tadi nyobanya bisa. 1, 2, 3 sih semua kayaknya. Cuma belum nyoba semua angka. Kalau pakai semua angka, yang ini bukan yang kamu tanya tadi apa yang ini? Yang si apa si Asia nanya. Yang tadi saya nanya Kang, yang nomor 4. Tadi kamu nanya ya. Iya. Kira-kira itu gimana? Tetap ikutin pembuktiannya aja atau kita cari lagi cara lain? Soalnya bingung di situnya aja sih Kang. Kalau misalnya, oke, saya langsung pakai ini dulu ya, pakai presentasinya. Nah, ini ya. Kalau nyoba angka, bentar, kalau nyoba angka bisa nggak ya gitu. Saya juga ini sih. Makanya saya penasaran tadi bilang pakai nyoba angka satu salah satunya gitu. Kalau misalnya ada salah satu yang terbukti berarti kita pakai ada gitu. Ada apa namanya? Bahwa si apa namanya? Ada 4 habis membagi itu, berapa itu dengan si A-nya sama dengan berapa gitu di angka itu tuh gitu. Boleh sih pakai gitu juga tapi paling ada, nggak semua. Kalau terbukti ya, kalau terbukti dengan angka si A-nya itu dengan angka salah satu misalnya kalau semua satu, kita coba angka satu deh, satu tambah 4 tambah 7 berapa nih? 1 11 12 iya bener ya. Terus 8 tambah 4 12. Iya tuh. Asal satu kalau 2 berarti 2 tuh 2 kali 2 pangkat 2 4 4 tambah 8 tambah 7 berapa nih? 11 iya 11 19. Oke, kalau pakai angka 3 pangkat 2 9 9 tambah berapa sih? 3 ya. Angka 3 tuh berarti 12 tambah 7. Ini 21. Oke, ini 21. Ini 30. 30 sama angka 3. Bukan nggak habis dibagi 4 ya. Jadi yang habis dibagi 4 itu cuma ini. Angkanya 1 ya. Bener nggak Muhammad Giovanni ini? Nyobainnya 3 angka. juga habis dibagi 4 Kang. Kenapa? Yang itu yang 3-nya disubstitusikan juga habis Kang. Tiganya Pokoknya yang bilangan ganjil itu terbukti Kang. Cuma bilangan terbukti. genap aja. Oke, ntar dulu. Tadi ganjil saya coba angka 3. Masuk ya, 3 hasilnya 28 Kang. 28. Bukan 30. Masa sih? Lalu 3. Bentar enggak. Bentuknya gini ya. Yang ini nih ya, yang sebelah kanan ini ya. Nah, saya masukin angka 3 pangkat 2 itu tambah 4 kali 3 tambah 7. Ini 9 12. Oh iya, sorry lupa. Kok jadi 9 sih? Oke, 19 tambah 9 tuh berapa tadi? Iya, 28 ya? 28. Oh iya, coba. Berarti gini. Bisa tuh. Gimana ya? Kalau penjabaran gini, ya. Penjabaran umumnya sih gini ya. Jadi dia tidak terbukti, tapi kalau terbukti dia pakai ganjil. Nah, makanya berarti tidak semua. Saya bilang berarti ada A-nya sama dengan 2K plus 1. Gitu. Pakai bilangan ganjil. 2K dikurang 1 deh, nggak apa-apa. 2K dikurang 1 atau 2K plus 1 juga boleh. Gitu. Karena ganjil itu 2K plus 1 sama 2K dikurang 1. Itu masuknya nanti ke apa namanya? Algoritma pembagian yang tadi ya, pakai yang tadi. Oke, kita gini dulu nih. Mana ya? Tek. Ini nggak bisa di-copy lagi. Pangkat 2 ditambah.
Oke, ini habis membagi A pangkat 2 ditambah A. Oke, 2, 4, 1. Masih. Oke, gini ya. Nyobanya yang ganjil berarti iya berarti. Wah, coba kita masukkan. Ini kan klaimnya tadi sama ya. Ini terbukti klaimnya. Berarti kita ambil bulat ganjil di A sama dengan 2K plus 1. Kita ambil gitu aja. Boleh nggak Kak selain ini boleh pakai K plus 1, 4K plus 1, 4K plus 3 boleh. Gitu. Yang penting dia mempresentasikan sebuah bilangan ganjil. Kayak gini. Atau mau pakai K, nggak usah pakai gini gimana A-nya sama dengan ganjil. Ya boleh. Jadi nggak usah dijabarin kayak gitu mah. Berarti ganjil anggota dari bilangan bulat. Kalau selesai udah gitu. Ada gitu kan, ada 4 habis membagi ini dengan A-nya A sama dengan ganjil gitu di anggota bilangan bulat. Udah kayak gini gitu ya, terbukti gitu. Terbukti ada gitu ya, terbukti ada, nggak semuanya gitu. Nah, berarti ini kita ambil bilangan bulat ganjil di gitu. Coba kita jabarin. Kalau A pangkat 2 ini sama dengan berarti 2K plus 1. Gini ya berarti ya. Berarti 4K pangkat 2 ditambah 2K. 2K sih. 4K ditambah 1. Oke, gini nih. A pangkat 2 ya. Oke, ini A pangkat 2, tahan dulu. Lalu yang A pangkat A tambah 2 pangkat 2. Berarti jadinya tuh kita jumlahin dulu ya. Jadinya kan 2K plus 1 tambah 2 itu mana sininya? Nah, ini 3. Berarti saya langsung gini. Nah, saya gituin aja biar nggak panjang. 4K plus 2 K pangkat 2 ditambah 12 ya. 2 kali 3 kali 2 12. Nah, tambah 9. Terus yang ini yang saya tandain ya biar nggak lari. Biar nggak lari dong. Oke, ini terus A tambah 2. Kalau misalnya Kak, ini nggak kelihatan share screen-nya apa sharingnya, ngomong aja nggak apa-apa ya. Nanti biar saya cek dulu. Oke, saya lanjutin. Berarti ini 4 dong. Berarti langsung aja A-nya itu kan 2K plus 1. Berarti A-nya kita masukin sudah dapat 2K plus 5. Tambah pangkat 2. Berarti jadinya berapa nih? 4K lagi ditambah 2 kali 2 4 kali 5 20 ditambah 25. Oke, ini oke ya. Oke, saya tandain merah. Ini kita jumlah semuanya. Oke, jumlahin. Hasilnya apa? 4K pangkat 2 itu jadi 4-nya ada 3, jadi kita bilang 12K pangkat 2. Lalu ditambah sama berapa nih? 4K tambah 12K tambah 20K
jadi 36K. Terus yang ini, bentar dulu. K, 4K, 12K, 20K, 36K. Terus yang ini 1 tambah 9, 10, 10 tambah 25 itu 35. Oke, karena ada angka 1 ya, angka satunya belum ditambahin, jadi ditambah 1. Nah, gini. Langsung aja jadi ini apa namanya? A pangkat 2 ditambah A tambah 2, pangkat 2 ditambah A tambah 4 sama dengan ini 12K pangkat 2 ditambah 36K ditambah 35 tambah 1 itu 36. Nah, baru 4-nya bisa keluar kan? Iya tuh, benar. 4 kita keluarin, maka ini 3K pangkat 2 ditambah 9 ya. Nah, tambah 4. Kok 4 lagi? 9. Nah, ini apa namanya? 4 kita pakai apa sih tadi di atas tuh klaimnya? Oh, K. Udah K deh. Kita pakai K. K di mana? K anggota dari bilangan bulat. Gitu. Ya terbukti dong. Iya benar-benar. Sehingga sedemikian sehingga A pangkat 2 oh ya, pakai ada ya, saya lupa. Demikian sehingga ada A pangkat 2 ditambah A tambah 2 pangkat 2 ditambah mana sih? A tambah 4 tambah 1 sama dengan 4K gitu. Artinya habis dibagi 4 ya ini 4 habis membagi itu si A tambah 2 A tambah 4 habis membagi ini dengan A-nya A sama dengan ganjil anggota dari bilangan bulat. Udah gitu. Ada ya, tapi nggak semuanya gitu. Kalau misalnya kita bilang terbukti gitu, udah ini kan terbukti di ada, ini terbukti gitu. Kalau misalnya semuanya nggak terbukti, tapi kalau sebagian kayak bilangan ganjilnya doang gitu, si A-nya kalau kamu coba pakai angka itu semuanya itu ganjil, oh berarti terbukti untuk A-nya bilangan ganjil gitu. Tapi kalau A-nya bilangan genap nggak terbukti gitu. Makanya terbukti ada A-nya dipakai. Ya pakai cara ini juga boleh sih, enggak gitu. Pakai cara ini mungkin apa untuk maksain buat biar terbukti gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kan data dan faktanya benar. Gitu, data dan faktanya benar, terus kita pakai klaimnya juga benar kan gitu. Yang penting ada kalimat ada, oh ada nggak semua gitu, cuman beberapa. Karena bilangan ganjil itu nggak semua bilangan bulat itu ganjil, ada juga bilangan genapnya gitu. Makanya cuma kita bilang ada atau beberapa kayak gitu. Ya gitu. Terima kasih Kang Muhammad Giovanni. Ini apa namanya? Ya saya juga udah kepikiran nyobain angka satu-satu gitu. Saya kepikirannya abstrak aja udah gitu, abstrak umum gitu. Jadi kalau misalnya detail sampai seangka-angka gitu, ya juga ya. Ya cuma kalau nyobain angka satu-satu kan angka 1 berapa, ntar angka 2 dihitung berapa, gini, 2 pangkat 2, ini lumayan dong gitu ya. Oke, sip gitu ya, Kang Giovanni. Nah, mantap ini. Ya, terima kasih ya Kang. Yo, pakai ini cara ini nggak apa-apa, boleh, mangga. Teori algoritma pembagian nanti masuknya. Oke, sip. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain kah? Ya udah ya, ini kelihatan. Kita lihat klaim atasnya dulu. Klaim awalnya apa ya? Oh. Nah, ini kan. Saya cuman bilang mana sih klaimnya itu? Klaimnya itu gini nih.
buktikan bahwa ini. Nah, gimana Kak? Oh, umum banget ya. Umum banget gitu. Enggak spesifikasi kalau klaim itu saya bikinnya klaim itu nggak spesifikasi kayak misalnya di mana A-nya itu bilangan ganjil, enggak gitu. Tapi kayak saya bilang umum. Makanya eh, kalau ini umum kan artinya pakainya yang ini. Nah, yang tadi saya penjabaran ini ya, gitu. Jadi pas 3 dikeluarin, ternyata cuma 3 yang keluar. Oh, nah dari kata ini akan bikin klaim ini bahwa memang tidak terbukti klaimnya gitu. Ya, pas apa namanya ada nih ternyata ada yang terbukti. Oh itu mah ya ada, tapi nggak semua. Karena klaim yang akan bikin ini tuh untuk semuanya gitu. Semuanya apa namanya 4K, di mana K-nya itu bilangan bulat. Nah ini nih, kan nggak semua K itu bilangan bulat bisa habis dibagi ini. Bisa habis dibagi ini kan. Maksudnya bisa habis dibagi 4 gitu. Untuk K-nya. Sedangkan K-nya di sini tuh gini nih. Kita lihat K-nya. Kok nggak muncul ini? Nah ini. Kalau ini kan K-nya itu pas di sini nih. Nah ini nih. Kan K ini terjadi bukan setiap bilangan bulat kan. Ini cuman di mana K-nya anggota di bilangan bulat. Ini kan nggak semuanya. Gitu. Pas nyoba di sini. Nah makanya kalau ini akan bilangnya umum. Ini klaimnya umum ya. Jadi akan masih bilang ini tidak terbukti. Tetapi ada yang terbukti gitu. Jadi masih klaim ini salah gitu ya. Maksudnya apa namanya klaim ini salah, tapi kalau misalnya akan kasih kayak gini, akan kasih di mana dan jika A-nya itu ganjil. Nah, kalau klaim ini ada tambahan kayak gini, berarti terbukti. Itu. Oh, berarti klaim ini benar. Tapi kan aku nggak pakai dan jika A sama dengan ganjil. Jadi akan bilangnya cuman ini sama dengan 4K, oh berarti 4 habis membagi ini. Dimana K-nya anggota bilang bulat. Umum tuh bilangan bulat. Mau dia ganjil, mau dia genap kek gitu. Mau dia apa kek gitu kan. Mau si A-nya bilangan genap, mau ganjil, mau apa kek lah. Mau bilangan prima juga. Nah, itu ini klaimnya tuh ini klaim umum ini tuh yang akan bikin. Akan nggak spesifikasi kasih. Dan jika A sama dengan ganjil gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai klaim gitu, saya rasa kurang tepat juga sih karena kenapa A-nya harus ganjil doang gitu? Kenapa emang A-nya A genap itu nggak terbukti gitu kan? Main klaim A-nya ganjil gitu. Emang kalau pakai A genap atau A semua bilangan bulat nggak terbukti gitu karena. Nah makanya akan pakai umum yang lebih aman deh gitu. Amannya tuh umum gitu. Karena yang klaim ya akan pakai klaim itu yang umum yang memang apa namanya apa ya lebih menggeneralisasi apa ya sebutnya lebih umum gitu ibaratnya mah. Makanya kan ngebuktiinnya kan caranya gini penjabarannya yang ini nih gitu kan penjabarannya ini nih gitu umum ini tuh umum gitu dengan kita cuman menjabarkan bentuk ini terus yang bisa keluar angka 3 ya udah nggak terbukti kan ini ya udah kita bilang nggak terbukti gitu tapi ada. Nah ternyata akan baru ternyata ada bilangan ganjil nih yang ini. Oh tetapi ada bilangan ganjil. Tetapi ada ketika A-nya bilangan ganjil gitu. Nah pakailah bilangan ganjil gitu ya. Karena gini juga ini kan masuknya ke bab keterbagian ya, bukan algoritma pembagian gitu. Jadi memang mungkin kalau kata Pak Rafi mungkin kurang tepat yaitu bener sih kalau dari babnya tapi apa ya namanya pembuktian kan umum gitu nggak mesti harus dari bab per bab gitu kan tapi ya gitu sih gitu makanya ya kalau akan bilang ini klaimnya salah sih gitu karena akan pakai klaimnya umum gitu aja sip gitu ya Anissa gimana Anissa bingung nggak apa sudah paham atau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, enggak nih, sorry, maaf. Ada catatan ini. Ada apa?
Ada chat WA yang bikin saya ketawa, sorry ya. Oke, sip. Anissa gimana? Anissa Nur Wairiah. Ini slide yang lain ini. Gimana Teh Anissa? Paham, Kang. Ah, Paham, Kang. Oke, yang lain. Keterbagian sih gitu ya. Teori keterbagian tuh intinya kalian paham sama definisinya. Oke, kayak gini deh. Saya mau kasih tahu lagi bentar ya, mumpung ada yang belum apa namanya, seluruh layar. Lola banget ya ini ya, buka presentasinya aja. Oh, Windows aku udah pakai Windows 10 kali. bentar. Nah, kan. Bentar lagi loading ini. Oke, sip. Iya. Oke, sip. Nah, sekarang saya kasih slide baru aja. Oke, kita ke sini ya. Jadi, nah ini kalau kalian paham ini nih ya. Paham ini definisi ini nih, definition. Nah, jika A ini A B A bilangan bulat ya, A tidak habis bagi 0, A tidak sama dengan 0 gini. Oke, saya pakai tulisannya. Jadi misalnya ini kalian paham ini aja. Ya gini. Sorry, berarti B sama dengan A kali L, di mana L itu anggota dari bilangan bulat. Itu kan ya. Nah, ini paham ini deh gitu. Paham ini terus cara makainya, ngebolak-balikinnya, habis itu apa namanya? Ngebolak-balikinnya terus habis itu pakai data-data yang memang udah ada, kayak misalnya saya tadi pembuktian di awal itu pakai definisi bilangan bulat lah, definisi operasi bilangan bulat tertutup lah gitu apa. Ya. Misalkan D habis membagi N dan N habis membagi M. Gitu. Berarti dia habis membagi M. Oke. Jika D, N, dan N habis membagi M, maka D habis membagi M. Oke, kayak gini. Buktikan gitu kan ya. Kalau D habis membagi N dan N habis membagi M, maka D habis membagi M. Oke, buktikan ini. Nah, kita paham dulu kalau biasanya ya kalau pembuktian yang keterbagian itu ini jabarin gitu. Jadi si jika itu ini kan jika maka kan ini maka itu maka ini gitu. Nah, si jikanya itu kita jabarin dulu nih. Si DN itu kan ini biasanya jika dan hanya jika bisa bolak-balik ya. Apa tadi N sama dengan apa tadi D misalnya kali apalah sesuatu itu Kak misalnya. Di mana K-nya di mana-mana enggak. K-nya anggota bilangan bulat. Terus habis itu N M. Berarti M-nya dari si N kita pakai L dia. Kita pakai L di mana-mana L-nya anggota dari bilangan bulat. Oke, kayak gini nih. Nah, terus habis itu intinya udah ke sini, habis itu gimana caranya ngebuktiin ke sini nih. Ini buat biru, Pak. Ngebuktiin ke bentuk ini. Gimana caranya ngebuktiin ke bentuk ini? Yang kita tahu adalah ini bentuknya. Oh, D habis bagi M berarti itu M sama dengan D kali sesuatu. Sesuatu apalah gitu. Sesuatunya apa gitu. Nah, misalnya boleh M kek, boleh Z kek, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita mau ngebuktiin ini nih. Gitu. Itu yang ngebuktiin itu. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini, apakah ada yang bisa kita satuin, atau mungkin kita ilangin, atau mungkin kita jumlahin, atau mungkin kita kurangin, atau mungkin eliminasi substitusi. Nah, pakai cara yang kalian ngerti. Gimana caranya biar ngarah ke M sama dengan D dikali sesuatu. Gitu. Nanti ngarahnya ke D habis bagi M. Udah gitu aja dulu. Nah, kayaknya ketemu deh. Bener nggak sih? Coba kalau kita lihat. Ini nih. Nah, ini N sama dengan itu, ada huruf N di sini. Oke, maka
yang terjadi adalah kita substitusi yang N sama dengan D kali K. Gitu. Nah, ya. Jadi gitu. Oke, ya pelan-pelan. Oke, pelan-pelan dulu. Oke, enggak, saya lanjutin ya. Nah, berarti ini N-nya kita substitusiin ke bentuk itu. Kok biru sih? Berarti ini M sama dengan N-nya kita rubah jadi DK. Berarti D dikali K dikali L. Jadi gini kan. Nah, M sama dengan D dikali sesuatu. Ini jadi sesuatu. Boleh jadi sesuatu itu misalnya, atau enggak usah pakai kurung, kita langsungin aja. Misalnya sesuatu itu kita kasih M di mana? Kok M lagi sih? Lupa saya. M-nya udah kepake di depan ya. Pakai apa aja deh, boleh hurufnya apa aja. Misalnya P deh gitu. Di mana P-nya sama dengan KL. K kali L gitu. Nah, sedemikian sehingga M sama dengan D P giniin. Berarti D habis membagi M. Terbukti gitu. Terbukti. Itu ya. Jadi kalau keterbagian itu, kalian munculin dulu definisinya. Nah, ini kan berdasarkan definisi. Ini def. Ini def. Gitu kan, definisinya kan ada, kita jabarin dulu. Habis itu baru kita pakai. Makanya ada claim. Claim itu kan kalau kita mau ngebuktiin DM itu terbukti gitu ya. Nah, kita pakai jaminan. Oh ya, waran itu jaminan. Nah, jaminannya tuh ini nih. Nih, si def ini nih. Nah, jaminan kalau misalnya si N itu habis dibagi D, si M itu habis dibagi N. Udah gitu, jaminannya itu 2. Tuh kita jabarin itu definisinya. Nah, habis itu habis itu baru kita pakai data fakta. Nah, data faktanya tuh ini nih. Gitu ya. Barulah evaluasi. Simpulan, sorry. Simpulannya bahwa itu, nah langsung dihubungkan ke D habis bagi M. Terbukti, selesai. Gitu ya. Jadi kita pakai jaminannya itu, kita nulis definisi. Nah, jadi jaminan itu adalah kita pakai definisi. Sama kayak Kang yang tadi di awal itu, jaminannya adalah operasi bilangan bulat tertutup. Kayak misalnya tadi identitas perkalian sama penjumlahan. Nah, itu akan sebenarnya pakai jaminan gitu ya. Nah, klaimnya itu kita mau ngebuktiin bahwa si A kali 0 sama dengan 0 itu terbukti gitu. Jadi nanti data dan faktanya barulah kalian jabarin kayak gitu. Ya, seperti itu.